Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai pemerolehan bahasa kedua dan bahasa ketiga dengan anggota kelompok Diana Febrianti, Muhammad Haris Izil Islam, Muhammad Zulkifli Faisal, dan Nur Faizah. Berikut adalah materi-materi pembahasan yang terbagi ke dalam 8 bagian. Materi pertama yaitu terkait dengan pemerolehan bahasa kedua yang akan dijabarkan oleh saya, Diana. Bahasa kedua merupakan bahasa di luar bahasa ibu. Karenanya, untuk memperoleh bahasa kedua, seorang penutur perlu menguasai terlebih dahulu bahasa pertamanya atau bahasa asalnya. Dan dengan aktif dapat menggunakan bahasa pertama tersebut sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa pertama yang diperoleh seorang penutur dilakukan secara informal, yang proses pembelajarannya berlangsung sejak kecil dan diajarkan oleh orang-orang terdekat penutur, contohnya keluarga. Sedangkan bahasa kedua yang diperoleh penutur cenderung dilakukan secara formal, contohnya dari proses pembelajaran di sekolah. Di samping telah menguasai bahasa pertama, untuk memperoleh bahasa kedua, diperlukan motivasi yang kuat agar proses yang dilaluinya dapat berhasil. Pembelajaran bahasa kedua ini cenderung tertata dan terencana dengan baik itu dari sisi strategi, perencanaan waktu, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu hipotesis dari seorang ahli bahasa, Stephen Krashen, terkait dengan pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, hipotesis monitor. Dalam hipotesis ini, Krashen menyatakan bahwa pembelajaran berfungsi untuk memantau, mengontrol, atau memperbaiki suatu ujaran bahasa. Pemantauan ini hanya dapat dilakukan jika memenuhi 3 kondisi. Yang pertama waktu, yang kedua fokus pada bentuk dan aturan bahasa yang benar, dan yang ketiga mengetahui aturan bahasa yang benar sehingga penerapannya dapat berlangsung secara efektif dan menghasilkan bentuk bahasa yang benar. Kedua, hipotesis input. Dalam hipotesis ini, orang yang mempelajari bahasa kedua perlu memiliki pemahaman terhadap makna dari suatu ujaran, karena struktur bahasa tidak diperoleh dalam pembelajaran untuk pertama kali. Dengan memahami makna suatu ujaran, maka struktur akan diperoleh dengan sendirinya. Baiklah, saya Haris. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hipotesis pemerolehan bahasa kedua. Hipotesis filter afektif, yaitu bagaimana faktor-faktor afektif mempunyai kaitan dengan proses pemerolehan bahasa. Konsep ini dikemukakan oleh Dulay dan Bird di tahun 1977. Selanjutnya yaitu hipotesis analisis kontrastif. Menurut hipotesis ini, sistem yang berbeda dapat menghasilkan masalah, sedangkan sistem yang sama atau serupa menyediakan fasilitas atau memudahkan pembelajar memperoleh bahasa kedua. Namun, hipotesis ini ternyata juga dianggap kurang efektif, karena di dalam banyak kasus, sistem yang berbeda justru tidak menimbulkan masalah, dan sebaliknya. Kemudian selanjutnya yaitu interlanguage, atau tahapan perkembangan antar bahasa. Interlanguage adalah bahasa yang mengacu kepada sistem bahasa di luar sistem bahasa pertama dan kedudukannya berada di antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Istilah lain adalah approximative system dan idiosyncratic dialect. Kajian studinya menghasilkan analisis kegalatan atau error analysis dan membedakannya dengan mistake. Selanjutnya yaitu hipotesis piginasi. Masyarakat pengguna bahasa kedua juga sering melahirkan bahasa piginasi, yaitu bahasa campuran yang terjadi akibat penerapan 2 atau 3 bahasa di dalam percakapan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke dampak bahasa ibu terhadap pemeroleh bahasa kedua. Bahasa pertama merupakan bahasa ibu.
yaitu bahasa yang dipelajari oleh seseorang di masa kanak-kanak pada awal pemerolehan bahasa. Oleh karena itu, pada umumnya bahasa pertama merupakan bahasa daerah. Beragam bahasa yang ada di Indonesia yang pada umumnya menjadi bahasa pertama seseorang. Bangsa Indonesia memiliki latar belakang budaya, suku, dan kebiasaan tertentu di masyarakat. Hal ini cenderung mempengaruhi bahasa seseorang. Misalnya, penggunaan dialek bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang memang bervariasi. Belum lagi adanya persamaan makna atau penafsiran tertentu di suatu daerah satu dengan daerah lainnya. Nama saya Muhammad Zulkifli Faisal. Saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya sebelumnya. Selain itu berbeda dengan pasangan orang tua yang berasal dari daerah yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda pula dan lingkungan yang berbeda dengan kedua bahasa orang tuanya, maka anak akan memperoleh bahasa yang beraneka ragam ketika bahasa Indonesia diperolehnya di sekolah akan menjadi masukan baru yang berbeda pula. Hal ini juga dapat berpengaruh pada pembelajaran bahasa kedua seseorang. Peran lingkungan terhadap pemerolehan bahasa kedua. Bahasa teman sebaya memiliki pengaruh besar dibandingkan bahasa-bahasa orang tua. Anak-anak akan lebih banyak mempelajari perilaku bahasa dari teman-temannya daripada dari orang tuanya. Setiap orang berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Pada tahap pemerolehan bahasa keduanya, bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sekitarnya memiliki peran yang cukup penting. 4 hal dari lingkungan bahasa yang berpengaruh dalam pemerolehan bahasa kedua, yaitu sifat alami bahasa sasaran, yang kedua cara pembelajaran dan dalam berkomunikasi, yang ketiga adanya acuan yang konkret, dan yang keempat adalah model bahasa sasaran. Selanjutnya, peran pengajaran formal terhadap pemerolehan bahasa kedua. Acquisition terjadi secara otomatis ketika pembelajar menggunakan dalam komunikasi alami, di mana memusatkan pada maksud atau makna, dan di mana terdapat masukan yang dapat dipahami. Learning terjadi sebagai hasil dari pembelajaran formal, di mana pembelajar difokuskan pada sifat yang formal dari bahasa kedua. Pengetahuan acquired terdiri dari mengenai peran bahasa kedua yang mana pembelajar dapat menyerukan secara otomatis. Sedangkan pengetahuan learned terdiri dari pengetahuan metalingual yang mana hanya dapat digunakan untuk memonitor keluaran yang dihasilkan dari pengetahuan yang diperoleh. Krashen pada tahun 1982 mengakui bahwa kelas dapat melakukan lebih baik daripada lingkungan informal, sama halnya dengan yang ditunjukkan penelitian empiris. Dia membantah ini, terutama sekali dalam kasus pemula orang dewasa. Para pemula mungkin akan mengalami kesukaran dalam memperoleh masukan yang dapat dimengerti atau sumber pemerolehan dalam keadaan alami, tetapi jauh lebih mungkin untuk memperolehnya di dalam kelas. Krashen pada tahun 1976 membedakan lingkungan dengan lingkungan exposure type dan lingkungan insight type. Banyak orang dewasa mungkin hanya mengalami lingkungan exposure type di dalam suatu pengetahuan alami, dan dengan begitu tidak akan memperoleh masukan yang diperlukan, yang disesuaikan untuk memastikan pengertian. Di dalam kontras, kelas jauh lebih mungkin untuk memastikan bahwa lingkungan insight type terjadi dan demikian bertemu dengan kondisi-kondisi itu yang mana perolehannya dapat berlangsung. Materi selanjutnya yaitu terkait pemerolehan bahasa ketiga yang akan dijelaskan oleh saya, Diana. Jason Keynes, seorang profesor metode penelitian dalam pendidikan, pada tahun 2003 mengemukakan bahwa pemerolehan bahasa ketiga mengacu pada bahasa di luar bahasa asli seseorang yang sebelumnya telah memperoleh 2 bahasa lain. Dari pernyataan Keynes sendiri, pemerolehan 2 bahasa sebelumnya dapat terjadi secara bersamaan, di mana orang tersebut langsung mempelajari 2 bahasa sekaligus atau mempelajari bahasa tersebut secara berurutan. Selanjutnya, Björn Hammerberg, seorang profesor emeritus dari Universitas Stockholm, mengemukakan bahwa bahasa pertama merupakan bahasa yang diperoleh sejak bayi, dari umur 1 bulan hingga 12 bulan. Bahasa kedua adalah bahasa yang dijumpai
dan diperoleh setelah masa kanak-kanak. Sedangkan bahasa ketiga merupakan bahasa di luar bahasa asli yang digunakan dan diperoleh setelah orang yang mempelajarinya memiliki pengetahuan lebih dan menguasai bahasa pertama serta bahasa kedua. Menurut Hammerberg, bahasa ketiga memiliki cakupan yang lebih luas dan belum tentu berada dalam urutan ketiga dalam pemerolehan bahasa. Materi selanjutnya mengenai urutan pemerolehan bahasa. Terdapat beberapa urutan dalam pemerolehan bahasa. Pertama, 3 bahasa dapat dipelajari secara berurutan, mulai dari bahasa pertama, dilanjutkan dengan bahasa kedua, hingga bahasa ketiga. Kedua, 2 bahasa dapat dipelajari secara bersamaan setelah memperoleh bahasa pertama. Artinya, mempelajari satu bahasa pertama dan dilanjutkan dengan 2 bahasa sekaligus sebagai bahasa kedua. Lalu ketiga, 2 bahasa diperoleh secara bersamaan sebelum mempelajari bahasa ketiga, yaitu mempelajari 2 bahasa sekaligus sebagai bahasa pertama dan 1 bahasa sebagai bahasa ketiga. Dan keempat, 3 bahasa dapat diperoleh secara bersamaan, yang artinya mempelajari 3 bahasa secara langsung sekaligus sebagai bahasa pertama. Materi terakhir yaitu perbedaan dalam pemerolehan bahasa kedua dan bahasa ketiga. Menurut pakar linguistik seperti Singh dan Carroll, serta Mitchell dan Miles, dalam pemerolehan bahasa kedua dan ketiga itu tidak ada perbedaan, karena baik bahasa kedua maupun bahasa ketiga merupakan bahasa di luar bahasa ibu atau bahasa asli seseorang. Namun di sisi lain, ada juga beberapa pendapat yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam mempelajari bahasa kedua dan bahasa ketiga, sebab mempelajari bahasa ketiga itu lebih kompleks. Sekian materi dari kelompok 8 terkait pemerolehan bahasa kedua dan ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.